Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podco, podcastnya Poko. Nah, jadi episode kali ini kita bakal bincang-bincang dengan salah satu founder, salah satu CEO ya dari Culture Academy, yang mana beliau ini sangat-sangat ini ya, luar biasa banget prestasinya, banyak banget, dan nanti kita bakal kulik, kita bakal bincang-bincang sama beliau, dan akan ada banyak sharing-sharing di sana. Oke, mungkin aku bisa kenalin dulu. Selamat pagi, Hendri. Ya, selamat pagi. Oke, gimana kabarnya, Hendri? Alhamdulillah baik semua. Oke. Ini Hendri di mana nih posisinya sekarang? Sekarang lagi di Jakarta sih, lagi sibuk ada magang di Mandiri Tunas Finance dan Oh, oke oke, di Mandiri ya. Oke mm-mm. oke. Periodenya sampai kapan BTW? Kalau magang gitu? Kalau mulaiku kemarin di awal Januari, selesainya di Juni akhir. Itu Hmm. masuk nanti konversi magang dari universitas, jadi SKS-nya nanti dikonversi 20 SKS. Oh gitu. Oke oke oke. Nah, masuknya MBKM berarti ya? Atau bukan? Atau beda? Masuknya KKI, Oh, KKI. kuliah kewirausahaan. Iya, Oh, KKI. iya ya. Oke oke oke. Nah, sekarang masih tetap di Culture Academy juga ya? Di sisi lain mungkin kegiatan akademik ataupun lainnya gitu. Sekarang di Culture Academy masih jalan atau? Iya, sekarang lagi leading company Culture Academy di bawah naungan PT Cipta Satu Karya Indonesia Maju. Jadi Cipta Satu Karya Indonesia Maju itu kita punya holding companies namanya Handspace. Nah, itu dari nantinya akan menaungi beberapa perusahaan di bawahnya. Jadi saya nggak hanya lagi leading company Culture Academy, di bawahnya masih ada SME Spec sama Wuspace. Kalau SME Spec itu untuk kayak on demand delivery untuk produk-produk UMKM untuk kita bisa deliver secara langsung ke UMKM, ke Hmm. dijual secara langsung kayak Gojeknya UMKM gitu. Terus ada Wuspace itu kayak super apps yang nantinya ngebantu orang-orang yang mau nikah, jadi dia tinggal gunain apps itu, dia bisa pilih vendor sesuai dengan plan mereka untuk pernikahan mereka. Ah, oke. Oh, berarti ini fokusnya bukan cuma di Culture Academy ya kalau sekarang berarti, Hendri? Ada Iya, tadi di magang, di Culture Academy juga, kemudian di beberapa aplikasi yang sedang kamu bikin itu ya? iya, iya betul. Oke, keren sih, keren. Keren banget, mantap. Nah, em, kalau ini nih, kalau kegiatan kuliah masih aman, lancar, IPK dan segala macam gitu. Ya masih aman sih, tapi saya beruntung banget sih dapat support dari universitas, mulai dari rektor sampai jajaran civitas seluruh dosen dan mahasiswa sih. Jadi dari Pak Rektor kemarin pun sangat appreciate tentang apa yang saya lakukan, terus dosen-dosen pembimbing saya, terus dosen-dosen yang lain dari kemahasiswaan sangat support sih. Dan kemarin sebenarnya saya di tahun ini akan dimajukan di uh, Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi dari untuk mewakili UNIS di tingkat nasional nantinya. Kayak gitu. Iya, oke oke oke. BTW kita belum nih, Henry belum kenalin kamu kuliah di mana, semester berapa, kemudian juga jurusan apa gitu. Ya, 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 lupa, lupa. Jadi saya sekarang lagi menempuh kuliah di Universitas Dianuswantoro. Sekarang lagi selesai semester 5, tapi semester 5 kemarin saya studi independen di SBM ITB. Jadi saya dapat lolos untuk mengikuti program studi independen di SBM ITB, dan di tahun 2020 kemarin saya sempat ambil short course dari Harvard University. Jadi itu cuma 6 bulan sih, tapi dapat online dan dapat sertifikat di sana. Terus sekarang lagi mau semester 6, dan semester 6 ini mau dikonversi untuk program magang di Mandiri ini. So far untuk kuliah, kecuali di 2 semester ini saya nggak ngikutin kuliah karena dikonversi dari Independen ya. program magang studi independen itu. Oke, keren keren. Jurusannya apa BTW kalau Henry?
Jurusannya Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, keren ya. Ini dari Udinus, berarti kan bareng-bareng sama Arhan, bareng-bareng sama Iya, Ghazali juga ya. Nah, iya, BTW iya, jadi betul. kalau Hendry ini kan fokusnya benar-benar ke kewirausahaannya dan eh, segala prestasinya juga di bidang kewirausahaan ya. Itu ya berarti Hendry ya. Iya betul. Jadi kalau dari Udinus sih emang satu visi dengan apa passion saya sih. Jadi Hmm, di Udinus itu kan visi misinya kan mencetak wirausaha baru dan di bidang teknologi dan informasi. Jadi itu align dengan passion saya sebagai untuk menjadi entrepreneur nantinya. Dan dari mulai tadi dari rektor, dari kemahasiswaan, seluruh dosen dan seluruh mahasiswa di Udinus sangat support sih kalau saya beruntung banget bisa kuliah di Udinus juga. oke oke. Keren sih. Ya intinya kalau dalam beberapa bulan terakhir juga Udinus kan karena ada Ghazali dan Arhan juga Iya, ya. iya. Dan ya termasuk juga kemarin kalau nggak salah juga Henry itu masuk di posternya Udinus gak sih? Keren Kalau keren. di Udinus ya emang banyak sih dari kemarin sempat masuk di Instagramnya beberapa kali di Hmm. 2020 sampai 2021 dan dari Udinus sangat appreciate mulai dari humasnya ke kemarin yang paling baru kemarin saya ada poster saya masuk di ininya di tanggalan kalender Udinus. Kalender. Oke oke. Keren keren banget untuk Henry ya. Intinya kalau soal prestasi nggak perlu diragukan dan ini calon mapresnya Udinus ya. Oke oke. Betul. Nah, berbicara tentang kesibukan, Hendry, kamu punya banyak kesibukan juga dan itu semua keren gitu. Ujung-ujungnya nggak juga ke arah prestasi, bahkan kamu bisa membanggakan nama Udinus juga kan bersama Arhan dan juga Gozali dan juga teman-teman lainnya yang kemarin masuk poster juga gitu. Nah, eh, kita mungkin lebih mengulik ke soal ini ya, keseharian gitu. Nah, gimana sih untuk bisa menjadi Hendry yang sekarang? Karena ada step by step-nya pastinya gitu kan. Dari mungkin ketika kamu masuk kuliah, passionmu sudah kemana, kemudian sampai sekarang, kok bisa sih gitu, Hendry dapat prestasi sebanyak itu dan bahkan sekarang udah punya culture academy, udah punya PT juga bahkan gitu. Nah, bisa diceritain nggak sih Hendry gitu prosesnya? Oke, jadi saya kenal dunia bisnis dan teknologi itu sebenarnya dari keluarga sampai journey saya sampai kuliah ini sih. Jadi dari keluarga semuanya actually entrepreneur juga sih, mulai dari Hmm. uh, orang tua, mulai dari kakak dan adik juga bergerak di bidang entrepreneur. Jadi mau nggak mau saya terpapar oleh ini apa oleh behavior tentang entrepreneur sih. Terus di SMA sebenarnya saya mulai kenal teknologi itu di SMA. Di SMA itu Kom itu Universitas Jadi, dulu mic-mu kadang-kadang ini masuk. nih, mic-mu kadang-kadang ada kersek dikit. Ini udah clear. Udah clear. Sekarang. Oke. Jadi dulu di SMA di SMA aku itu kayak unik sih. Jadi di SMA itu kayak ada pengembangan soft skill di hari Jumat. Jadi di situ Ah, ada pengembangan soft skill kayak sinematografi, ada komputer, terus ada tata boga dan lain-lain. Dan aku ikut yang komputer karena passionku di sana. Terus di situ saya coba eh, gali-gali belajar tentang dunia pemrograman yang dulu belum se-hype sekarang sih. Dulu baru awal-awal itu kayak ada cuma HTML, CSS dan lain-lain. Terus saya coba buat aplikasi namanya dulu itu aplikasi desktop sih. Namanya ISPO. Jadi Electronic System Periodic Unsur. Jadi ah, dulu kan kalau siswa melihat cari sistem periodik unsur itu kan dia lewat kertas yang gede itu, terus ada tabel-tabelnya. Nah, yang saya buat itu dia bisa cari unsur, tinggal search misal Ethereum, nanti ada penjelasannya dan lain-lain kayak oh, gitu. Terus tapi at the end of the day itu nggak jalan sih. Terus di SMA juga buat kayak
dulu ada have up-nya Gojek, terus saya buat kayak Gojek itu tapi kayak untuk angkot gitu, tapi itu sempat lolos di Amikom gitu, terus after dari situ nggak aku lanjutin sih, terus masuk ke masuk ke Udinus, tapi dulu itu saya daftar universitas itu ikut SBMPTN itu daftar sebenarnya pernah di UGM, SNMPTN di UGM Ah, sama di UNES tapi nggak lolos. Terus SBMPTN itu di Undip sama Universitas Negeri Surabaya nggak lolos juga. Terus ada saya nemu informasi ada kampus yang sangat fokus ke kewirausahaan dan teknologi, dan di situ kampus ini menjadi top of kampus yang fokus ke teknologi dan kewirausahaan jadi nomor satu di Jawa Tengah. Saya tertarik untuk daftar di situ, dan saya bersyukur banget sih bisa bisa apa bisa join masuk sebagai mahasiswa di Universitas Dian Swantoro. Dan di situ yang dulunya saya stereotip saya melihat dosen-dosen itu killer dan lain-lain, tapi setelah saya uh, terjun langsung ke Universitas Mentoronya, ternyata dosen-dosennya sangat support dengan mahasiswa-mahasiswa yang dia benar-benar mau berjuang untuk mereka meraih prestasinya kayak gitu. Mulai dari saya itu ketemu dengan sekarang menjadi dosen pembimbing saya namanya Bu Erika. Nah, beliau sekarang sangat apa-apa sangat support dengan saya ketika saya mau ngelakuin sesuatu, ngelakuin apapun, dan beliau sangat support dan ada kemahasiswaan, dan mulai dari rektor pun sangat support sekali. gitu. Oke, oke. Dan dari situ kamu bisa mengembangkan passionmu juga. Pertama kali berarti bangunnya Culture Academy ya? Untuk ide pertama di Udinus gitu. Ya, ide halaman enggak, pertama di Udinus itu namanya Natahyo, itu berlatar belakang melihat saya kan lahir di Jepara. Ya. Lahir di Jepara, di situ kan Jepara terkenal dengan hasilnya ukirnya, namanya kalau di Jepara kalau mengukir itu namanya nakta. Nah, di situ saya coba ngelihat ternyata potensi seni ukir di Jepara ini sebenarnya sangat luar biasa, tapi masyarakatnya malah berpindah ke menjadi buruh di pabrik-pabrik, mereka meninggalkan teknologi tersebut. Nah, dibuat aplikasi Natahyu ini sebenarnya base-nya sama kayak Culture Academy. Jadi ini versi pertama dari Culture Academy. Nah, di Oh, situ melihat potensinya, ternyata setelah saya gali lebih dalam, ternyata banyak potensi UMKM yang sebenarnya sangat luar biasa ketika kita bisa memanfaatkan potensi tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau saya pakai nama Natahyu, itu kan cuma berfokus di Sinungkir saja. Nah, di situ saya coba ekspansi, ganti nama untuk Culture Academy agar bisa reach beberapa produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Dan kita mulai di Jepara itu ada kerajinan rotan, terus ada tenun, dan lain-lain. Nah, sekarang eh, masih berkembang lagi. Di tahun 2002 kita mau ke herbal dan makanan, ya kayak gitu sih. wih, keren ya. Oke, oke, oke. Itu berarti rencana pengembangan ya di 2022? Iya, iya, iya. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga tuh. Tahun-tahun selanjutnya juga. Oke, oke. Mantap. Itu berarti ini ya rencana terdegatnya buat pengembangan dari Culture Academy sendiri ya. Hmm. Oke, oke. Nah, ini Hendri, di Culture Academy itu kalau nggak salah aku juga sempat lihat udah berapa ribu sih kayak pelanggannya atau misalnya mitra gitu ya. Biasanya Iya, mitra iya. atau pelanggan atau gimana sih kalau di Iya. Culture? Jadi kita sebutnya sih mitra UMKM sih. Jadi Hmm, saya jelasin Culture Academy-nya dulu. Jadi oke. Culture Academy itu kayak kita ngebantu kayak inkubator untuk UMKM. Jadi inkubatornya itu kita bagi jadi 3 kelas. Pertama kelas Create, Accelerate, sama Scale Up. Nah, kelas Create itu untuk UMKM yang mereka baru punya ide. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa yang
mereka berpunya ide, ingin merealisasikan ide tersebut menjadi sebuah produk. Nah, kita bantu di sana untuk inkubasi selama 3 bulan. Nah, programnya itu ada di Classcade sama Accelerate sama Scale Up itu selama 3 bulan, jangka waktu inkubasinya. Nah, after dari situ di kelas Accelerate mereka bisa, kita harapkan end goal-nya bisa men-generate revenue dari produk mereka. Jadi mereka nggak hanya sebuah produk yang tidak punya value, dan di situ kita mau ngebantu mereka untuk menjualkan cara-cara membuat produk itu bisa terjual ke masyarakat. Nah, di kelas scale up, nah ini end goal kita, jadi di kelas scale up, nantinya kita mau membantu UMKM ini untuk menembus pasar ekspor. Jadi nantinya produk-produk UMKM ini bisa dipasarkan di pasar internasional. Terus secara penjelasan kelas akademi itu kita ngebantu UMKM untuk naik level untuk melakukan ekspor ke negara-negara di dunia. Nah, sekarang kita sekarang ada 1.573 mitra UMKM yang bergabung. Dan rata-rata sekarang ada 700 UMKM yang berhasil ekspor, dan sekarang kita baru recover di berbagai negara Asia dulu sih. Sekarang ada Uni Emirat Arab, terus ada Arab Saudi, terus ada Australia, terus ada China, Korea Selatan, Jepang, ya itu. Terus kita sekarang lagi berpartner dari 72 buyer di Asia. Dan sekarang rata-rata pendapatan UMKM sekarang sih yang dulunya 3 juta per bulan sekarang menjadi hampir 1 M atau lebih dari 1 M. Dari semua UMKM yang ada ya, berarti ya? Iya, betul sekali. Oke, oke, oke. Oh, ini kalau untuk prosesnya sendiri bisa mendapatkan buyer sebanyak itu, kemudian juga apa ya, menghubungkan dengan mitra-mitra yang ada di luar negeri juga untuk ekspor gitu kan. Nah, itu tuh dari Culture Academy-nya atau dari UMKM sendiri yang mereka apa ya, mereka aktif gitu untuk bisa mencari buyer dari luar negeri gitu. Oke. Jadi di Culture Academy ini kan kita sebagai agregator ya, sebagai penghubung antara si UMKM dengan potensial buyer-nya. Jadi Ya, yang ya. mencari buyer semuanya adalah dari Culture Academy. Jadi kita nyediain potensial buyer yang nantinya akan kita business matching-kan dengan produk-produk UMKM yang ada di Culture Academy. Nah, bagaimana kita bisa dapat buyer itu? Jadi kita pertama, kita kemarin dibantu dari advisor kita, dari investor kita juga. Beliau dari RM Sinergi, itu dari kakaknya penyanyi Tulus, namanya Mas Riri Muhtamar. Nah, beliau kemarin membantu kita masuk di pendanaan pre-seed kita di angka 1,7 M di pre-seed fundraising. Terus beliau punya koneksi ke Mas Reno Barak juga, jadi kita dibantu untuk ekspansi mencari potensial player di Jepang. Mas Reno Barak ini kan punya bisnis di Jepang juga, nah kita dibantu di sana juga kayak gitu. Reno Barak kalau boleh tahu yang ini nggak sih suaminya Mas siapa? Sari ini. Oke. Nah, nah. Oke, oke, oke. Keren. Berarti intinya ini ya, kalau dari kamu sebagai CEO Culture Academy, kan berarti kan kalau Culture Academy kan fokusnya untuk menawarkan jasa ya, Nah, jasa kepada UMKM untuk bisa mereka ekspor gitu. Nah, kemampuan apa sih yang harus kamu miliki untuk bisa apa ya, istilahnya kamu berkomunikasi dengan mereka, kemudian juga bisa istilahnya bernegosiasi. Nah, skill-skill kayak bahasa Inggris, kemudian negosiasi, apalagi sih yang kira-kira harus dimiliki gitu? ya, ya betul. Jadi kita ada 2 case sih. Jadi kita ada kayak apa? Kita harus pendekatan ke UMKM-nya dan pendekatan ke si buyer-nya. Jadi kalau yang pendekatan si buyer-nya sih apa? Agak lumayan mudah sih daripada dibandingkan dengan pendekatan ke UMKM, karena si UMKM ini kan rata-rata mereka punya stereotip bahwa produk mereka selalu dijual ke tengkulak, tapi di tengkulak itu mereka dibeli, si produk UMKM dibeli dengan harga di bawah harga pasar banget. Dan di situ dulu itu saya sempat wawancara salah satu mitra UMKM di Culture Academy. Dulu itu mereka menjual produk ke tengkulak, terus mereka menjual di harga bawah pasar, dan si tengkulak ini juga menjual ke
buyer mereka itu tanpa mencantumkan si merek UMKM. Jadi kasihan banget untuk si UMKM. Tapi dari situ si UMKM ini mau nggak mau harus menjual produk ke si tengkulak itu karena mereka nggak punya akses market ke kayak buyer-buyer yang dimiliki oleh si tengkulak itu. Terus di situ muncul sebuah masalah yang seharusnya ini kita bisa hapus dari gap ini, si tengkulak ini, si UMKM ini bisa langsung bertemu si potensial buyer-nya agar si tengkulak ini tidak si UMKM ini tidak dimonopoli oleh si tengkulak. Nah, untuk kita pendekatan ke UMKM-nya itu sangat sulit sih. Jadi dulu itu kita mau coba research langsung ke desa di Jepara. Nah, di situ itu banyak UMKM yang menolak keadaan adanya kita. Jadi kayak sebuah kalau di desa itu kan ada stereotip kalau ada orang asing masuk, dia selalu was-was dengan orang asing ini karena Dikira penjajah gitu ya. dikira ya betul sekali. Terus after dari situ kita kalau kita pendekatannya sih kita buat kayak program kerja bakti, kita kerjasama dengan balai desa di sana, dengan kelurahan di sana untuk ngadain sebuah bootcamp selama 1 minggu secara gratis. Nah, kalau kita pakai kayak petinggi-petinggi di sana itu akses ke UMKM itu lumayan mudah. Jadi karena mereka percaya ke si petingginya atau si balai desa tersebut. Nah, di situ kita coba buat bootcamp selama 1 minggu. Nah, responnya sangat positif. Terus situ banyak ada muncul masalah baru. Dan kita didatangi oleh si tengkulak ini kayak si tengkulak ini kan merasa terancam di mereka Sorry, ini kayak mic-mu ada masalah lagi. Kersek-kersek lagi gitu. Ini udah? Udah, sekarang udah. Nah, lanjutannya jadi tadi ke tengkulaknya didatangi tengkulak, terus apa ya? Jadi mereka sangat terusik karena keberadaan kita. Nah, mereka kan kalau tengkulak kan mereka punya uang, punya segalanya, dan mereka bisa mengundang orang untuk major kita. Nah, dan kita punya backingan ke si pemerintah dan si kelurahan ini sih. Jadi terus kita punya jadi kita setelah seminggu itu kan kita punya empati si UMKM ini ke kita. Nah, mereka malah sangat support kita untuk ngelindungin kita sih di situ. Nah, di situ menjadi turning point kita untuk si UMKM ini untuk bisa naik level kayak gitu. Nggak dimonopoli oleh sekolah. Oke. Itu berarti ya cerita awalnya dari Culture Academy bisa nemu mitra sebanyak 1.500 Iya. tadi ya. Nah, Itu tahun kapan, Hendri? kita Semester berapa mulai berarti? start itu kita start kan di tahun 2019. Nah, 2019 itu sebenarnya bisnis model kita nggak kayak gitu. Jadi kita kayak kalau kalian tahu itu kayak skill academy. Jadi kita buat kayak video tutorial yang nantinya itu bisa dinikmati oleh si UMKM ini. Tapi di situ tidak works sih. Terus di tahun 2020 saya ikut inkubasi, ketemu sama advisor saya sampai sekarang, itu di program backup dari Kemenparekraf. Saya bertemu Mbak Maral Diputro, dia sekarang jadi advisor kita. Nah, di situ menjadi turning point kita. Kita dikulik dari awal sampai dalam banget, sampai akar-akarnya. Ternyata yang masalah itu di bisnis prosesnya. Jadi karena si UMKM ini kan customer behavior si UMKM ini kan berbeda dengan kayak generasi milenial dan lain-lain. Nah, di situ si UMKM ini perlu attention yang lebih banyak daripada untuk mereka bisa mendrive si UMKM ini, itu perlu kayak fasilitator untuk
mereka bisa ditujukan arahnya yang benar itu seperti ini. Nah, di Culture Academy di tahun 2020 kita merubah bisnis proses dan bisnis modelnya. Nah, di situ di selama 3 bulan itu kita dampingin UMKM mulai dari awal sampai mereka lulus nanti. Jadi mereka nggak sesuai waktu mereka dan kita kayak kayak kuliah lagi ya, kita ada waktu-waktu yang mereka harus ngikutin belajar sendiri lewat video tutorial yang kita sediakan. Terus di setiap minggunya kita ada live live teaching. Jadi live class itu si UMKM ini bisa bertemu langsung dengan mentor-mentor yang ahli di bidang seperti 1 minggu ini kita lagi belajar tentang finance dan nanti si UMKM ini tanya tentang finance dan lain-lain. Terus di 2 minggu setelahnya itu ada one on one mentoring dan one on one mentoring ini kita harapannya si UMKM ini bisa menyelesaikan problem yang dialami. Jadi UMKM ini punya problem yang berbeda-beda. Nah di situ kita nantinya berharap si one on one mentoring ini bisa meresolve masalah si UMKM dengan kita matchingkan dengan profil si UMKM dengan mentor yang ada di Culture Academy. Terus dari selesai mereka graduate dari Culture Academy, mereka harapannya produk itu kita kasih akses market ke potensial buyer yang kita punya kayak gitu. Oke, oke. Nah, ada 2 hal lagi untuk lanjutan dari bahasan ini. Jadi yang pertama, gimana sih cara biar UMKM itu mungkin sekarang udah sampai ini ya 1.573 gitu. Nah, kalau misalnya nanti bakal nambah nih, gimana sih caranya UMKM biar bisa gabung juga ke apa ya, jadi mitranya Culture Academy. Kemudian yang kedua, kalau untuk mentor sendiri, kalau dari Culture Academy itu istilahnya kayak close rate atau oprek gitu soal mentornya, atau disesuaikan kayak dari relasi yang kamu punya gitu, Hendrik. Oke. Menarik. Jadi yang pertama untuk UMKM yang mau gabung di Culture Academy itu sebenarnya kita sekarang lagi penutupan batch pertama sih. Jadi batch pertama itu di 1 tahun itu ada 4 batch. Bagi 4 batch pertama itu di bulan Januari, Februari, sama Maret. Batch kedua April, Mei, Juni. Terus batch ketiga Juli, Agustus, September, dan batch terakhir itu Oktober, November, dan Desember. Nah, sekarang lagi proses untuk batch pertama, jadi sekarang lagi running batch pertama, tapi untuk pembukaan batch kedua kita buka di bulan Maret pertengahan, karena di situ mereka bisa daftar di cultureacademyindonesia.com atau bisa download di Play Store di Culture Academy Indonesia. Dan tinggal di search di Google Play Store Culture Academy Indonesia. Dan di situ nanti ketika kalian mendaftar akan ada kayak sedikit survei untuk make sure kalian masuk di kelas Create, Accelerate, atau kelas Scale Up. Nah, di situ nantinya kita manfaatin artificial intelligence untuk mereka kita langsung kategorikan masuk kelas Create, Accelerate, atau kelas Scale Up. Dan itu nanti pertanyaan ada revenue berapa, udah punya produk atau belum, terus produknya apa, dan lain. Dan di situ nanti akan ada kayak plot-plotan untuk mereka bisa masuk kelas Create, Accelerate, atau kelas Scale Up. Terus pertanyaan yang kedua, yang tadi, dari segi mentor, mostly dari segi mentor dari ini sih, dari koneksi. Jadi ini dampak dari saya sering ngikutin inkubator dan akselerator. Dan di sana kan ketemu banyak founder-founder startup, banyak ketemu mentor-mentor yang ngebantu kita dan lain-lain. Dan di situ yang paling mostly yang paling saya gunakan itu dari LinkedIn sih. Dari LinkedIn di situ saya ketemu banyak mentor-mentor, mulai dari kemarin dapat dari ini, dari CEO-nya Kebab Raffi, terus ada dari kompetisi itu dari Mbak Putri Tanjung City Corp. Kemarin kita dapat juga, terus kemarin juga kita diapresiasi langsung dari Mas Menteri
Pak Senega Salahuddin Uno diapresiasi kreasi Indonesia dan beliau berkenan untuk menjadi super mentor di Culture Academy. Jadi Wih, di 2 minggu sekali kita ada kayak webinar super mentor gitu untuk memotivasi si UMKM-nya. Terus ada dari Kemenparekraf pun juga ngebantu kita karena kita sekarang bermitra dengan program Kemenparekraf. Terus banyak lagi sih. Terus kalau mentor-mentor yang biasa itu mostly dari LinkedIn sama dari relasi-relasi aku sih. wih, keren. Oke, oke. Ini manfaat relasi ya berarti ya. Kamu ikutan Iya, manfaat relasi, manfaat ikutan kompetisi, utamanya juga ke arah passion yang kamu fokusin gitu kan ya, ke arah iya. startup. Oke, oke. Nah, banyak hal banget yang apa ya? Banyak banget hal yang aku dapetin istilahnya tentang dari kamu perjalanan bikin Culture Academy sampai sekarang bisa punya relasi sebanyak itu. Itu kan. Nah, mungkin sekarang kita mungkin lebih bahas ini ya tentang pribadi kamu. Kamu tuh bisa Hmm. mencapai hal itu kayak istilahnya gimana sih apa ya kamu bisa terus bisa survive di kegiatan kuliah di sisi lain kamu kan banyak banyak kesibukan ya. Kalau event-event yang dibikin oleh Culture Academy untuk UMKM itu kamu berarti harus datang atau ada tim sendiri nih yang bakal ngurus misalnya kayak ada webinar atau mentoring yang bakal di apa namanya didapatkan oleh UMKM, kamu harus terjun langsung atau enggak kalau Hendrik? Kalau sekarang saya nggak terjun langsung sih. Jadi Hmm, yang hampir 90% yang menghandle itu dari tim. Jadi sekarang lagi tim saya ada si levelnya ada 3, terus untuk employee-nya ada 12 dan situ mereka yang menghandle. Jadi saya tiap minggunya cuma ngelihat KPI mereka, key performance indikator mereka sampai mana dan lain-lain. Dan di situ tugas CEO kan dia ini me- mereview hasil KPI per minggunya. Dan di situ saya cuma ngasih masukan-masukan untuk mereka bisa improve di minggu-minggu ke depannya. Tapi dari segi kuliah sih nggak terganggu sih. Karena mulai dari universitas sangat support untuk saya bisa konversi SKS itu. yes, yes. Oke, menarik. Keren, keren, Hendrik. Oke. Kalau ini nih, soal perkembangan. Kamu ketika masuk Udines tadi kan, ketika awal nyitain Culture Academy, pasti ada soft skill yang bakal, apa ya, bakal berkembang setelah itu gitu kan ya. Kayak entah itu, kamu sekarang punya tim, bisa manajemen tim. Kemudian juga bisa mengatur waktu ya, bagi kuliah juga, bagi waktu dengan kuliah. Kemudian juga tadi bahkan, menariknya adalah kamu bersama timmu ada bootcamp selama seminggu gitu kan, bareng-bareng sama UMKM, itu berarti menyita waktu juga ya kalau kalau di apa ya istilahnya di matching sama apa namanya kegiatan kuliah gitu. Keganggu nggak sih ketika itu? Iya, dulu itu kalau dari saya itu sebenarnya kalau dari sudut pandang orang lain ngelihatnya terganggu sih, tapi dari pribadi saya ngembangin Culture Academy ini kan sesuai passion saya. Ya. Jadi ngelakuin ini tuh menjadi part of my life untuk Hmm. kita bisa apa nggak menjadi beban kayak kalau kuliah ada tugas itu menjadi beban, tapi saya enjoy ngelakuin ini sih. Jadi nggak menjadiin beban. Tapi untuk manajemen waktu yang paling penting adalah kita tanggung jawab sekarang kan sebagai mahasiswa. Jadi yang paling penting untuk uh, the the first thing yang harus kita prioritaskan itu kuliah. Jadi kalau ada kuliah ya yang paling penting adalah kuliah. Kalau di luar itu kan menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Nah, kalau semisal jadwalnya bertabrakan dengan kuliah, saya lebih pentingin kuliah. Hmm. Nah, di situ saya bisa memberikan tanggung jawab ke uh, tim saya kayak gitu untuk menghandle tersebut. Oke. Berarti udah sampai kalau sampai PT berarti udah ada wage juga ya buat Ya, ya, apa namanya timnya juga ya. Oke, oke. iya. Kalau rata-rata kalau apa ya istilahnya profit profit misalnya dihitung per bulan atau per tahun gitu Culture Academy udah sampai berapa sih kalau boleh tahu gitu? Oke, di tahun 2021 kemarin, Hmm? for your information, setelah kita dapat setelah kita dapat, jadi di penghitungan financial report itu kan ada kuartil pertama sampai kuartil keempat. Dan di Yes. kuartil pertama
kita achieve di angka 342 juta di Q pertama. Terus setiap kuartil kita mulai peningkatan, dan turning point kita di Q3 kemarin dapat investor itu dari Mas Heri Muhtamar. Nah, itu menjadi achievement financial tertinggi kita, itu mencapai 919 juta di Q3 kemarin. Nah, tapi di Q4 kemarin kan kayak kalau untuk ekspor dan lain-lain itu kan ada kayak pembatasan dari pemerintah dan dari negara-negara lain. Dari situ kita udah terlanjur tanda tangan dengan potensial buyer kita, mau nggak mau kayak biaya kontainer, biaya pengiriman kontainer, biaya izin dan lain-lain itu kan dari negara lain mengalami hampir 5 kali peningkatan dari harga awal. Dan di situ mau nggak mau kita harus kirim barang tersebut ke negara tersebut, karena kita udah perjanjian di atas kertas. Nah, tapi alhamdulillahnya di penutupan Q4 kemarin kita tetap berhasil achieve sesuai target kita, yaitu di Q3 kemarin kita 919 juta. Nah, kita di situ berhasil achieve untuk checkpoint-nya di 919 juta lagi sih. Wih, oke oke oke. Udah sampai angka ratusan ya berarti ya? Nah, Iya, berarti kalau rata-rata pemasukan dari Culture Academy itu dari ini ya, bagi hasil antara UMKM ekspor. dengan eksportirnya berarti ya? Nanti kayak bagi persenan gitu berarti ya? Iya, betul. Oke oke. Jadi memang fokusnya ke produk jasa. Ini keren banget sih, keren. Oh, itu cuma di fokus di Culture Academy doang ya? Baru di Culture Academy, belum di project-project kami yang lain Iya, gitu iya. ya? Oke Tapi oke. sekarang lagi ngembangin ini sih. Kayaknya saya ngelihat ini sih. After pandemi Omicron ini kan dari berita-beritanya kan udah after Omicron ini nggak ada COVID lagi, kayak kemarin Swedia dan lain-lain kan udah Iya. uh, membuat deklarasi kalau Omicron udah nggak ada. Terus di situ Oh, yang lihat potensi uh, orang mau buat event, orang mau buat mau menikah dan lain-lain itu kan di tahun ini atau tahun depan potensinya sangat luar biasa. Nah, saya di sini mau buat manfaatin momentum itu untuk membuat sebuah apps ini sih. Apps untuk mereka bisa booking hotel, booking catering dan lain-lain lewat satu hub, lewat satu aplikasi nanti yang aku buat. Tapi sekarang lagi development, tapi sekarang lagi udah menjalin beberapa vendor di Jakarta dan di Semarang dan di Surabaya juga. oke. Ini berarti manfaat relasi ya? Lagi-lagi relasi yang kau punya Ya, satu sama ya teman. emang kalau bisnis kan yang paling penting kan relasi. Betul. Relasi berarti harus didapatkan di awal sebelum apps-nya jadi, bahkan relasinya udah banyak dulu ya? Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya ada dua apa? Dua dua hal yang paling penting untuk membangun sebuah bisnis. Yang pertama itu problem itu benar-benar dialamin banyak orang atau itu cuma asumsi belaka. Nah, itu kan dulu kemarin saya cepat research, ternyata potensinya sangat banyak. Nah, terus untuk mendukung si bisnis ini untuk bisa growing lebih cepat itu kan relasi sama capital, sama model dan lain-lain gitu kan. Nah, di situ yang bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Jadi kalau kayak entrepreneur baru yang baru mulai, yang paling penting itu sih nyelesain problem yang ada di masyarakat. Nah, after dia punya bisnis itu udah proven, dia bisa ngembangin bisnis lain itu lebih mudah sih. Kayak contohnya kayak Raffi Ahmad, terus kayak siapa yang punya toko Ferrari dan lain-lain itu kan beliau yang paling penting kan relasi, punya relasi ke Raffi Ahmad, punya relasi ke bisnis-bisnis yang lain, itu kan untuk mereka ekspansi lebih mudah. Kayak Raffi Ahmad kemarin saya sempat bertemu, saya sempat ketemu langsung dengan beliau di rumahnya. Kemarin itu tuh karena relasi saya juga sempat dulu itu sempat ketemu, jadi
di Rans itu kan dia mau membuat sebuah Rans metaverse. Jadi dia kayak ngebuat metaverse-nya sendiri untuk kayak membuat pulau, namanya tuh Runverse, namanya project-nya itu Runverse, dan mereka mau membuat kayak dunia sendiri untuk Rans Entertainment. Jadi nanti yang mau beli tanahnya di situ harus bayar ke Rans Entertainment. Itu kemarin saya dapat project bersama untuk ngisi UMKM di projectnya Rans itu. Terus itu karena saya ada relasi ke temennya Mas Raffi Ahmad ini. Namanya itu beliau Rizky. Mas Rizky itu ketemunya itu di ASEAN Startup Business Challenge kemarin. Nah, si Mas Rizky ini kan emang fokus di kayak VR, kayak pembuatan metaverse dan lain-lain. Dan beliau kayaknya terus ngecek saya align dengan project-nya Rans Entertainment, terus saya diajak ke sana untuk diskusi project Rans First itu. Kayak. Keren. Intinya relasi ya. Kalau isinya dari kesimpulan dari semua tadi itu relasi Hendry Iya. sangat-sangat luas banget, dan itu salah satu bentukan untuk bisa mengembangkan apa yang Hendry bangun gitu ya. Oke, oke. Nah, ini nih, kalau lebih ke pribadi, soal apa ya, pernah nggak sih ada masalah gitu Hendry? Jadi dalam bangun Culture Academy, bahkan mungkin sampai tahun lalu atau sampai sekarang mungkin ya, ada nggak sih masalah besar yang pernah kamu dapetin, kemudian sampai bikin kamu itu apa ya, mental health-nya keganggu, kemudian juga lifestyle-nya juga rusak, misalnya kamu punya jadwal kemudian juga jadi berubah banget, pernah nggak sih gitu Hendry? Kalau pernah bisa dibilang pernah. Kalau di sebuah perjalanan tim itu kan kalau sebuah relasi kayak kalau pacaran kan pasti ada Natur lah ya. pertengkarannya, cekcokannya dan lain-lain. Itu di tim pun ada sih kayak gitu. Jadi kayak perbedaan persepsi. Terus ini sih yang paling penting itu kemarin saya dapat insight ini tuh dari mentor saya, dari dosen SBMITP itu namanya Mistina Deliana. Yang paling penting itu di awal untuk membuat sebuah perusahaan itu fondasinya harus kuat dulu. Jadi kayak kalau kalian udah pembuatan PT dan lain-lain itu kan si tim itu kan punya saham di situ di PT kalian. Nah di situ kalau kayak ada percecokan, terus ada pertengkaran, si tim kalian mau keluar, nah itu ngurusnya harus ke pengadilan dan lain-lain, itu sangat susah. Dan kayak gitu tuh harus di manage dari awal. Kayak banyak kan dari entrepreneur baru, mereka sangat sangat menggebu-gebu untuk membuat PT nih, tapi mereka belum tahu gimana cara manage orangnya, cara manage problemnya, dan nantinya itu harus perlu di manage dari awal sih. Kayak kalau dari tim tadi dia punya saham, kalau mereka mau lepas saham itu dari pemegang saham di PT itu harus membeli saham si tersebut, si yang mau keluar tersebut. Tapi kalau mereka nggak mau menjual saham, mostly dia punya suara terbanyak di situ, punya, let's say katakanlah punya 30% saham di PT kalian kayak gitu. Nah, dia kan punya seperempat hak suara di situ, dan dia semisal PT perusahaan itu ngambil keputusan, mereka harus di RUPS, rapat umum pemegang saham, itu kan mereka harus memasukkan pemegang saham tertinggi dari perusahaan tersebut. Dan mereka harus mempertimbangkan masukan dari si pemegang saham ini. Kalau mereka pemegang saham ini tidak tersetuju, itu nggak akan jadi masalah di perusahaan itu. Nah, itu bisa menjadi masalah di pengadilan atau di badan hukum. Terus yang pertama untuk kayak entrepreneur baru itu tuh yang penting itu pertama tadi resolve problem. Terus untuk menjaga sebelum pembuatan PT itu kayak ada founder agreement. Jadi perjanjian di atas kertas yang nantinya
menjelaskan bahwa si orang ini punya saham sekian, dan nantinya ketika pembuatan PT itu bisa diklaim bahwa mereka punya PT di sini. Terus yang kedua kayak kalau dari segi kayak kalau di startup kan itu kan kental sekali dengan investor dan lain-lain. Nah, Ya. kalau dari Culture Academy kemarin dari RMC itu kan untuk pre-seed fundraising kita dapat 1,7 M dengan 15% equity. Nah, di situ kalau saya boleh mention, yang paling penting itu direktur utamanya atau komisarisnya itu enggak harus lebih besar equity-nya daripada si investor. Kayak kemarin itu saya sempat dengar saham yang sudah IPO, pemegang saham most 100% pemegang sahamnya itu udah di masyarakat. Jadi si direktur utama, si komisaris dan lain-lain itu mereka udah nggak punya saham di situ. Nah, di situ akan menyebabkan si perusahaan itu mangkir. Jadi mereka apa nggak punya direktur utama yang akan melanjutkan si perusahaan. Jadi terus perusahaan ini bangkrut. Nah, setelah IPO kan pemegang dimiliki masyarakat. Nah, uang si masyarakat ini yang pasti akan hilang karena si perusahaan ini udah nggak berlanjut lagi kayak gitu kan. Jadi yang paling penting itu perlu diingat-ingat sih. Direktur utama atau CEO-nya itu harus punya saham paling nggak 50% dari total saham yang ada. Kayak gitu. Oke, oke. Ini ilmu baru, terus terang buat aku sebagai CEO Oppo Indonesia juga dapat banyak hal ya. Karena kalau Oppo kan masih baru banget nih. Kita bulan Januari baru terbentuk juga secara resmi gitu. Dan ini baru sekitar ya sekarang 1 bulan lebih dikit lah ya. Wah, keren keren. Henry itu ibaratnya udah beberapa step di depan di depanku gitu ya. Pengetahuannya luar biasa banyak banget dan ini ya intinya teman-teman kalau kalau boleh disimpulin adalah kita punya niat passion tadi ya dari Henry ya. Kemudian juga dukungan dari kampus juga selama kamu ada di Udinus itu keren banget, kampusnya sangat-sangat mendukung. Kemudian juga kamu punya tim yang bisa mensupport kamu gitu kan, sehingga kamu bisa ya ikutan banyak kompetisi, dapat banyak penghargaan juga, kesempatan-kesempatan untuk menjalin relasi dengan wow berbagai pihak yang bahkan sampai ada di Rans juga, kamu masuk ke projectnya Rans gitu kan. That's so great gitu dari Henry. Nah, mungkin hal-hal terakhir yang bakal kita bahas lebih bersifat pribadi lagi ya, sekali lagi lebih ke pribadi. Skill-skill gini Henry. Soal pribadi, tadi kan mungkin tentang mental health ya, kamu nggak pernah pegang juga. Kalau dalam keseharian misalnya kamu menjaga tubuh agar selalu sehat, misalnya ya, itu kan juga termasuk sosial yang harus kita punya kan ya. Kita sibuk apapun kan juga tetap harus mikir tubuh gitu. Nah, kayak olahraga, kemudian juga pola makan, atau pola istirahat misalnya. Hendry ada nggak sih hal-hal khusus yang biasa kamu lakuin gitu untuk menjaga pola-pola tersebut gitu? Ada nggak Oke, sih? jadi ini sih kalau kayak di Jakarta, kalau kayak di Jakarta Selatan itu kerennya work life balance, terus ada mental health dan lain-lain itu kan sangat kental di sini di Jakarta. Tapi yang paling penting itu jadi setiap minggu saya itu di weekend itu saya coba untuk olahraga kayak lari di GBK, terus lari-lari, terus kalau pola makan pun emang harus dijaga sih. Jadi kayak kemarin saya baru sempat ngelakuin operasi di pencernaan sebenarnya. Hmm. Terus di situ saya sekarang lagi ngubah lifestyle sih. Dulu saya itu kalau makan nggak teratur banget. Jadi makan bisa cuma 2 kali sehari, terus makan cuma sedikit dan lain-lain itu kan bermasalah di pencernaan. Yes. Nah itu kemarin kata dokter emang lifestyle-nya agak buruk sih dari saya. Terus di after dari situ saya pola makan harus dijaga paling nggak 2 kali sehari. Terus makan yang berserat. Jadi di poin yang paling penting itu kesehatan nggak bisa kesehatan adalah poin yang utama sih. Jadi kayak Coba. kalian punya uang sebanyak apapun, kalau kalian sakit nggak ada gunanya uang tersebut gitu kan. Yes, yes.
betul banget. Malah untuk bayari ini ya, bayari bagaimana kamu memperbaiki kesehatanmu ya. Iya, betul, Oke. heeh. Oke, oke, oke. Kalau ini nih, pola istirahat gimana, Hendrik? Kamu, ada nggak sih waktu untuk bekerja, jadi misalnya maksimal jam 10, selesai ya selesai gitu, kayak nggak ada waktu lagi tambahan, kayak misalnya buat nonton film lah atau apalah, ada nggak sih kayak gitu? Jadi kalau, untuk manage waktu itu, eee, ada sih jadi di HP aku itu kayak ada, kalau di iPhone itu kan kayak ada reminder buat untuk waktu tidur, aku batasin di jam 12. Jadi jam 12 kalau semuanya nggak selesai aku lanjutin, besoknya lagi. Terus kayak, apa ya, kayak kalau mau tidur itu harus 8 jam. Kalau aku belum 8 jam, itu aku, pasti, di hari itu kayak kelelahan banget. Jadi, waktu tidur itu juga penting sih. Kayak Oke, oke, oke. Keren ya. Intinya, ada banyak hal juga yang kamu dapetin sebagai pelajaran, baik tadi, apa ya, sempat operasi juga ya kan, dan itu malah bikin kamu misalnya, diingatkan lah ya intinya, iya, jadi lebih baik. Oke, oke. Nah, keren Hendrik. Jadi, kalau boleh disimpulin dari semuanya dari awal tadi kita bicarain tentang culture academy ya kan, kemudian juga project-project Hendri yang lain, segala pengetahuan yang Hendri punya. Wow, aku gak expect banget. Ternyata Hendri seluas ini dari relasi sampai pengetahuannya. Dan ini sangat ini ya. Kalau kalau kita berbicara tentang kampus, sangat membanggakan nama kampus ya pastinya. Dari Udinus iya, juga. Jujur aku beberapa kali ikutan kompetisi, pasti ada tim dari Udinus gitu kan. Baik itu kompetisi bisnis ya kan, bisnis plan, bisnis case ataupun startup competition gitu. Nah, intinya kalau Udinus apa ya, salah satu ini ya univ yang biasa ngirim betul, juga gitu ya. Ada betul. perwakilan di setiap kompetisi gitu sih. Ya, Keren, keren. kemarin itu banyak dari kayak, kalau dari Udinus itu kan, dari Pak Rektor itu sempat bilang, "Kita, sangat support mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi." Jadi kayak kemarin, menang Asian Games itu taekwondo kemarin juga menang, Hmm. terus ada yang kemarin dari, programnya Kemendikbud, program Bangkit, dan dari 4 mahasiswa Udinus itu lulus masuk ke Stanford University untuk studi independen di sana, kayak gitu. Oh, oke, oke. Keren, keren. Kalau ini Hendri, skill bahasa Inggris. Kamu tuh belajar bahasa Inggris mulai kapan sih? Apakah sejak SMA atau kuliah benar-benar langsung diimprove gitu? Kalau bahasa Inggris, dari berjalannya waktu sih, jadi kayak nggak ada les. Tapi kalau kalau Oke. kalian, hidup di Jakarta, kalau hidup sama di desa itu kayaknya beda, lebih struggle ya, untuk hidup di desa sih. Jadi di Jakarta kan mostly, kayak kalau di Jakarta Selatan mostly mereka pakai, bahasa Jaksel itu kan campur-campur pakai bahasa Inggris gitu kan. Yes. Jadi, secara tidak langsung, environment itu, ngebangun sih. Jadi kayak kalau kalian kalau 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 aku belajar bahasa Inggris itu dari, lingkungan sih. Lingkungan, ini ada kosakata baru apa, baru aku coba pelajari dan lain-lain. Jadi nggak kayak ada les yang khusus kayak gitu. Yes, yes. Oke, oke. Seiring berjalannya waktu dengan kamu ikutan banyak hal gitu, bahkan kemarin sampai kamu ikut programnya Alibaba ya kalau nggak salah. Iya, Alibaba. ada Alibaba, terus kemarin ada menang di Melbourne Bandung Innovation Ya. Series, dan yang terakhir ini tuh di tahun 2022 kemarin, saya sempat alhamdulillah dapat juara satu di Global Student Entrepreneur Awards. Nah, itu tuh, akan mewakili, Indonesia di ajang kompetisi GSEA Global yang akan melawan, bertanding dari berbagai negara nantinya di US. Itunya akan langsungkan di US, di California di bulan, Mei. Oke, bulan Mei ya. Oke. Kita tunggu prestasi selanjutnya dari Hendri. Luar biasa banget ya. Semoga bisa terus membanggakan nama Indonesia dari ranah kampus dia. Kampusnya juga bisa lebih bangga lagi ya kan. Apalagi ya Hendri itu apa ya, sama aku kan sama-sama ini ya. Kita semester 6 kan ya. Sama-sama semester 6. Iya. Ya, kita setara gitu, dan buat teman-teman semester 6 lainnya atau bahkan ini ya kalau buat adik-adik tingkat sangat-sangat bisa atau berpeluang untuk bisa menyamai Hendri ya kan. 1 tahun itu adalah waktu yang cukup sebenarnya untuk bisa menggali sesuatu. Culture Academy lahir tahun 2019, sekarang bahkan sudah punya profit sebanyak itu per
kuartilnya ya kan. Itu sih. Berarti kan kalau dihitung itu udah berapa miliar tuh kalau 1 tahun, Hendri? Satu kuartil aja bisa Hampir hampir 3M, hampir 3 4M. kan ya. Oke, oke. Dan nggak kebayang ya gimana tabungannya Hendri sekarang atau perusahaannya gitu ya. Oke, oke. Keren banget. Kurang lebih hampir 1 jam kita udah ngobrol, Hendri. Hal terakhir, mungkin kamu bisa ngasih ini nih tips atau istilahnya kesimpulan dari segala hal buat teman-teman mahasiswa khususnya yang ya setara sama kita ya semester 6 atau bahkan angkatan-angkatan di bawah kita ya kan, agar mereka tuh bisa, tujuan utamanya ini nih, membanggakan nama Indonesia, membanggakan nama kampus juga, dan mereka bisa uh, mengimplementasikan ide-ide. Biasanya kan kalau ide itu kan kita punya banyak ide tapi implementasinya sulit ya. Nah, jarang banget yang sama kayak Hendri, maksudnya sampai sebesar ini gitu. Masih semester 6 loh. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Hendri? Atau sekaligus ya closing statement gitulah. Oke, jadi pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang sekarang lagi menempuh studi atau adik tingkat saya atau masih semester 1 atau masih di SMA. Sebenarnya hidup itu kan cuma sekali, jadi kita harus ngambil porsi kegagalan kita itu lebih awal daripada nanti kita ngambil kegagalan kita di masa tua. Jadi di masa kuliah ini atau di masa produktivitas kalian itu harus ngambil banyak-banyak kesalahan. Dari kesalahan itu kita bisa ngambil sebuah knowledge atau pelajaran bahwa salahnya itu di sini sih. Kita bisa memperbaiki di problem tersebut. Nah, terus yang kedua, jangan pernah takut ambil resiko. Jadi kalau kalian takut ambil resiko, nggak mau mencoba, kalian akan coba, kan kalian akan terus penasaran sampai nanti itu ada kemarin kayak pesennya Mas Panji itu, Panji Pragiwaksono itu saya sempat lihat beliau berkata di masa muda itu kalian harus berani coba eh, karena apa? Karena kalau penyesalan itu kalau kalian pukul kenceng itu kan penyesalan itu kan mati di awal tapi akan bangkit di masa tua kayak gitu. Terus yang ketiga, ini menjadi momentum sih. Saya bisa beruntung banget menjadi momentum bahwa industri startup di Indonesia itu sekarang lagi up-upnya, lagi hype-hype-nya. Kayak industri startup sekarang banyak problem, banyak startup-startup yang statusnya berubah jadi unicorn, terus ada startup-startup bermunculan baru di Indonesia. Nah, ini tahun ini menjadi tahun momentum untuk kalian bisa coba lebih dalami tentang industri startup. Kayak industri startup itu kan banyak, ada fintech, terus ada logistik, terus ada edutech, dan lain-lain. Nah, itu menjadi ini sih. Kalian nggak perlu khawatir tentang capital dan lain-lain. Sekarang kalau kemarin saya baca capital uang yang di Indonesia itu lebih dari 100 triliun ya di Indonesia. Nah, itu uangnya nggak ada tuannya. Nah, kalian sebenarnya bisa ngambil uang itu ketika kalian punya bisnis yang sebenarnya punya bisnis yang potensial untuk dikembangin dan diinvest oleh investor-investor yang ada di Indonesia bahkan di luar kayak gitu. Terus yang terakhir ini, jangan yang terakhir selalu humble ke orang lain. Jadi relasi itu paling penting. Ketika kalian kayak kalau di mahasiswa itu kan kental dengan geng-gengan dan lain-lain kan. Terus nah itu sebenarnya nggak sehat untuk relasi, karena kayak kalau kalian lihat mahasiswa ini ada yang mereka cupu di universitas, masih cupu di masa kuliah, tapi nanti ketika mereka kerja, kalian malah bisa Gitu. bisa meminta-minta ke pekerjaan ke si orang itu. Jadi tetap humble tanpa memandang orang lain, tetap baik kepada orang lain, karena kita nggak pernah tahu nasib orang di masa mendatang. Betul banget. Oke, 4 hal ya, Hendri ya.
luar biasa, keren banget closing statement-nya dari Hendri. Ini Culture Academy ada rencana bakal buka intern maybe, buka Intern magang gitu. belum ada sih. Nanti kalau ada saya coba bisa dilihat di Culture Academy di bagian karir. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Siapa tahu kedepannya kan bisa ini kan kolaborasi juga masuk ke program MBKM ya kan, jadi salah satu perusahaan yang buka magang gitu kan. Keren banget sih. Oke, oke teman-teman dari Poko, sekian perbincangan kita dengan Hendri, luar biasa, keren banget Hendri. Ini benar-benar inspirasi banget, utamanya dari sisi ini ya, dari sisi kita sebagai mahasiswa wirausaha, yang mana benar-benar fokusnya itu, kalau Hendri kan ke arah ini ya, ke arah produknya berupa jasa gitu, yang mana bisa memutar uang sebesar itu ya kan, berkolaborasi dengan mitra-mitra UMKM, relasinya juga sekarang karena ada magang, ada kompetisi, wow, bisa kenalan sama orang-orang yang apa ya, istilahnya kelasnya atas gitu ya, nah di luar sana gitu ya. Nah kalau ini Hendri, terakhir bukan ya, rencana kalau di Udinus apa ada rencana berapa semester gitu pengennya, normal-normal Eh, aja atau fast track maybe? Rencana sih lulus tepat waktu sih 3,5 tahun di semester 7 ini. Wih. Tapi sebenarnya saya punya plan itu di magangnya kan semester 6. Nah, semester 7 itu Hmm. sebenarnya saya mau magang. Sebenarnya kemarin dapat tawaran magang di Tokopedia sama Gojek sama Shopee sama TikTok. Tapi karena di semester 6 ini saya udah magang di Mandiri, sebenarnya semester 7 itu sambil ngerjain skripsi, saya mau Magang ambil juga. intern di situ sih. Terus Oke. dari for your information sebenarnya dari kemarin dari beberapa investor yang masuk ke Culture Academy itu nawarin kayak kemarin kan saya sempat pitching, diundang beberapa investor mulai dari MDA Ventures, dari Telkom Group, terus ada dari venture capital dari Silicon Valley, dari Vertex Ventures, terus ada dari Ahmad Zaki Foundation pun nawarin investasi, tapi Hmm. itu gagal karena beliau melihat latar belakang tim. Jadi latar belakang tim ketika kalian pitching ke investor itu penting juga sih. Jadi kayak kalian kalau mostly tim kalian masih kuliah, nggak bisa full time di perusahaan, itu akan jadi pertimbangan untuk investor itu untuk invest ke kalian. Jadi kayak kalau di investasi itu kan ada di startup itu kan ada seed round fundraising, ada series A, series B, series C sampai nanti ke IPO. Nah di seed round fundraising itu actually yang paling penting untuk venture capital atau angel investor itu dari foundernya. Jadi foundernya latar belakangnya apa, bekerja di industri ini berapa lama, pengalamannya apa. Nah, yang paling penting itu kalian udah proven di industri ini berapa tahun kan. Tapi kalau kalian masih studi, uh, masih jadi mahasiswa, itu akan sulit untuk mendapatkan investor dari venture capital dan lain-lain. Yang dari investor pun kemarin sempat nawarin kayak gini, kamu apa keluar dari apa, keluar dari universitas dia, terus nanti semua biayanya biayain, terus kamu lanjutin perusahaan ini, kamu jadi CEO. Kayak di situ kan itu lebih dari 3 investor sih bilang kayak gitu. Oh. Jadi tapi yang paling penting kan kalian juga harus memanajemen resiko juga ketika kalian keluar dari universitas. Hmm. Kalian nggak punya gelar, dan ketika kalian nggak punya gelar di industri startup ini, amit-amit Culture Academy bangkrut, kalian nggak punya backupan untuk Mantap sih. ini bangun bisnis baru atau bekerja di perusahaan lain karena kalian DO atau keluar dari universitas kayak gitu. Jadi manajemen resiko itu penting juga. Oke, oke. Ini mantap, mantap banget poinnya. Jadi intinya bahkan ada ya investor yang sampai minta kita tuh keluar dari univ, Iya ada. kemudian Banyak. fokus ke perusahaannya agar Nah, mereka bisa invest ke sana gitu ya. iya, karena kan kalau kalau
kalau mereka nggak invest sekarang kan valuasi perusahaan kan akan terus naik toh. Jadi mereka kalau mereka masuk di 1 tahun mendatang atau 2 tahun mendatang itu kan harga sahamnya akan naik terus. Jadi mereka harga sahamnya akan menjadi mahal dan mereka nggak mau itu terjadi dan mereka mau invest langsung tapi secara tidak langsung membuat aku keluar dari universitas kayak gitu. Yes, oke. Oh, ini sekaligus jadi ini ya insight baru buat aku, bahkan Henry sampai gitu ya. Statusnya bahkan sampai hampir istilahnya diminta sama investor bakal keluar dari Udinus gitu ya. Nah, tapi bener sih, terpenting adalah studi ya. Kamu bilang bener tadi, ketika kita nggak punya gelar pas masa-masa gini kan, kamu megang startup tapi nggak punya gelar, nah bener sih. Kedepannya kalau bangkrut, nah, jadi masalah gitu ya. Yes. Tapi ya ini ada rencana kalau tahun depan istilahnya ketika sudah lulus dari Udinus langsung bergerak cepat lagi untuk bisa masih ada peluang nggak sih gitu tuh? Kalau investor apakah hanya datang sekali atau tahun depan bahkan mereka masih ada peluang sih. Jadi kalau kayak investor itu sistemnya dia nge-reach out kita itu kayak dari bisnis company profile kita. Jadi semisal ada investor nih yang tertarik, satu investor, let's say katakanlah dari MDI Ventures. Nah dari MDI Ventures itu kan kita masuk radar dari MDI itu masuk radar. Nah itu masuk radar itu kan dia akan jadi si investor ini kan punya relasi ke venture capital lain. Nah venture capital lain itu kan akan coba interview dengan kita gimana bisnis kita dan lain. Nah itu banyak sih potensinya. Sekarang banyak venture capital banyak di Indonesia, ada MDI Ventures, ada BRI Ventures, BUMN pun sekarang dari pemerintah pun ada untuk pendanaan startup itu namanya Merah Putih Fund yang dibuat oleh gabungan dari venture investor dari BUMN. Betul. Aku sempat dengar juga. Iya sih. Ada juga kalau ini kan ke daerah juga kan ya, matching fund. Iya. Oke. Keren. Ya, itu kisahnya Hendri. Jadi benar-benar inspirasi sih kalau buat aku ya. Nah, semoga intinya akan ada banyak Hendri lainnya. Ya, kalau kita kan sebagai kan jadi diri sendiri ya. Tapi Hendri di sini sebagai misalnya sebagai sebuah example buat teman-teman sebagai inspirator gitu ya, agar bisa sama gitu ya tingkatannya gitu. Oke, teman-teman, ini episode yang sangat-sangat spesial. Kita kedatangan salah satu mahasiswa yang berprestasi dari Udinus. Udinus lagi naik banget ya, hype banget karena ada Ghazali, ada Arhan. Di sana ada siapa lagi sih? Kalau Henry tahu? Ada siapa lagi tuh? Hernando, kiper timnas. Terus ada atlet kemarin menang di Asian Games Taekwondo. Terus ada Feby Eka. Terus ada yang striker timnas yang dulu masuk di U18 itu namanya siapa ya? Sadam itu masuk juga di Oke. Sadam Gofar ya. Nah. Oke. Kalau Feby Eka yang Persija Jakarta? Iya, Persija. Oke. Siap. Itu sekilas tentang Udinus ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kampusnya ngedukung banget. Salah satu hasilnya kayak Hendrik ini bisa benar-benar sukses gitu ya, punya culture academy. Oke, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Hendrik untuk episode spesialnya sudah berkenan untuk mengisi jadi salah satu narasumber di podcast Poko. Dan tentunya akan ada episode-episode spesial lagi. Nanti mungkin Hendri bisa menyarankan seseorang atau bahkan banyak orang gitu, yang nantinya bisa menghiasi podcast Poko atau bisa menginspirasi di sini. Gitu. Teman-teman, sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Jangan lupa ya, jaga kesehatan pokoknya. Dan selamat berkembang gitu ya untuk teman-teman semuanya. Oke, gitu aja Hendri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.